Hai, selamat siang. Siang ini Jumat siang nih. Hari ini kita sedang ada di Pelabuhan Laembo di seberang Fak-Fak. Kita akan menuju ke Kampung Urat. Di sana nanti kita akan melakukan USG untuk ibu-ibu hamil yang tentunya mereka kebanyakan belum pernah periksa dan jaraknya untuk dari Kampung Urat ke Fak-Fak kurang lebih dengan perahu 1,5 jam. Jadi mudah-mudahan bisa membantu untuk pelayanan antenatal care bagi mereka yang aksesnya transportasinya susah dan tentunya gratis, nggak keluarin biaya sama sekali. Bertepatan dengan Jumat Agung, kita menghargai toleransi perbedaan agama kita dan juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Jumat siang ini kita juga akan berbagi sedekah untuk zakatnya Idul Fitri yang dipersembahkan oleh salah satu ibu atau hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, yang sering menonton video-video saya dan sudah berpesan zakatnya diberikan untuk warga muslim di Kampung Urat sesuai kepala keluarganya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah dan keberkahan untuk yang memberi, dan yang menerima juga akan mendapat kebahagiaan. Oke, tetap bersama Dr. Amira dan tim dari Misi Kemanusiaan untuk pelayanan dan bagi-bagi sedekah ke Kampung Urat. Hari ini Jumat siang, dadah, love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Kita sudah datang di Kampung Urat sekarang. Halo Bu. Ini kita udah sampai di Kampung Urat ya. Kampungnya ini di tepi pantai Bu ya. Jadi nanti kita mau pelayanan Bu, kita mau USG ibu hamil ya. Kita udah bawa USG ya. Ibu senang nggak kita datang? Senang lah, soalnya dari sini ke Fak-Fak 1,5 jam ya Bu ya. Harus mengeluarkan dana ya kan, untuk beli minyak, bener kan? Ya, jadi ongkosnya kalau dari sini ke Fak-Fak minyak pulang pergi berapa Bu kira-kira? 20 liter. Jadi kurang lebih 1 liter 15 ribuan ya. Jadi kurang lebih 300 ribu ya. Jadi minimal 300 ribu untuk berangkat ke sana. Ya, belum beli orinya. Jadi nggak mudah untuk proses perjalanan ke Fak-Fak, makanya banyak ibu hamil yang memilih untuk nggak periksa dan melahirkan di sini. Ya, dimana kalau resiko persalinan di rumah itu bahaya Bu. Ya, bisa bahaya untuk ibunya dan bayinya. Bisa sampai meninggal karena perdarahan, karena di sini tentunya nggak ada tenaga medis, yang ada hanya ibu-ibu dukun aja ya. Jadi kita datang ke sini untuk pelayanan ibu hamil. Tujuannya Bu, kalau memang ada pasien-pasien hamil yang perlu tindakan lebih lanjut atau ada dari hasil USG dari pemeriksaannya emergensi atau darurat, kita bisa bawa ke Fak-Fak ya. Oke, sekaligus nanti ada rezeki sedikit yang disalurkan lewat saya dari hamba Allah untuk zakat menjelang Idul Fitri ya. Nanti kita akan bagikan sesuai dengan kepala keluarga di sini. Oke? Jadi Ibu kasih pesan-pesan dulu untuk hamba Allah yang sudah menaruhkan dananya kepada kita. Insya Allah berkah ya. Oke? Bahagia. Bagi yang memberi, Berkah untuk hamba Allah, dan juga menjadi kebahagiaan, manfaat untuk kita semua yang di sini. Oke, Dr. Amira dan ibu-ibu dan warga dari Kampung Urat melaporkan Jumat siang di bulan Ramadan jam 15.30 waktu Indonesia Timur. Fak-Fak 2 jam lagi menuju buka puasa. Oke, dadah. Love you.
ini Apa? Aman. ini yang lama. Iya. Ya sudah, nenek simpan. Nenek sehat Iya. loh. Ini sekarang udah berapa bulan? Udah 10 bulan. Nenek ini hamil dari tahun lalu sampai sekarang nggak lahir-lahir. Lahir, iya. Keluarnya lewat mana nggak tahu. Nggak tahu ya lewat mana. Iya udah sehat loh. Iya saya. Halo, selamat sore. Jumat sore jam 4 waktu Indonesia Timur. Barusan sudah selesai azan asar. Ini adalah balai kampung. Ibu-ibu sebagian besar sudah menunggu di sini dan termasuk ada ibu-ibu hamil di dalamnya. Jadi nanti kita akan melakukan USG-nya di balai kampung dengan jet set atau listrik dari kampung ini yang sudah disediakan. Ya, coba kita satu persatu nanti mulai USG ibu-ibu hamilnya dan kita rasakan bagaimana kebahagiaan mereka melihat kondisi kehamilannya, apalagi untuk ibu-ibu hamil yang rata-rata belum pernah periksa kehamilan ya. Jadi lihat di rumah-rumahnya. Nih, mereka nih hidup di sini puluhan tahun dengan kondisi beranak cucu di sini. Jadi artinya melahirkan pun di sini, nggak pernah periksa kehamilan dan memilih untuk melahirkan dengan mama biang atau dukun-dukun yang sudah sering membantu persalinan. Resikonya apa? Resikonya ya jelaslah angka kematian dan ibunya tinggi. Karena apabila melahirkan di rumah yang ditakutkan adalah berbagai penyulit tidak bisa diatasi. Kalau di rumah sakit atau di puskesmas bisa diatasi oleh tenaga yang profesional atau kompeten. Jadi melahirkan di rumah boleh apa enggak? Enggak boleh karena resiko lebih besar untuk ibu dan bayinya dan banyak terjadi masalah-masalah seperti perdarahan pasca salin hingga meninggal ibu dan bayinya. Dan sudah banyak kasus juga di sini seperti itu ya Bu ya. Banyak kasus kan Bu? Banyak kan kasus ibu hamil yang waktu itu pernah meninggal di sini. Iya kan? Beberapa kali saat persalinan maupun sampai bayinya masih di dalam rahim. Nah, itu makanya kenapa kita datang ke sini Bu, tujuannya adalah untuk deteksi dulu dengan USG. Betul ya? Senang kan? Gratis untuk warga Kampung Urat tidak datang. Spesial di bulan Ramadan. Dan hari Jumat. Hari Jumat sekalian nanti kita mau menyalurkan zakat yang dikirimkan oleh hamba Allah melalui saya untuk diserahkan kepada masyarakat di Kampung Urat. Mudah-mudahan bahagia berkah semua dan tentunya Ibu harus menyampaikan kepada warga yang lain yang hamil. Hamil harus periksa di puskesmas minimal. Atau kalau nggak bisa di rumah sakit karena pemeriksaan kehamilan itu wajib untuk melihat kondisi bayinya dan menyatakan nanti gimana, ada nggak kelayakan ibunya bisa lahir di puskesmas atau harus ke rumah sakit ya. Kalau nggak bisa di puskesmas nanti dirujuk sama puskesmas ke rumah sakit supaya ibu dan bayinya sehat dan selamat ya. Tidak boleh melahirkan di Rumah. pintar karena di rumah banyak Kendalanya. bahayanya. Pintar. Oke Bu, jangan lupa edukasinya begitu ke keluarga-keluarga ya. Ya. Dan kalau hamil dilarang perutnya diurut-urut ya. Oke. Hamil nggak boleh perut diurut-urut karena di dalam perut ibu ada bayi, ada ari-ari ya, Iya. ada organ-organ bayi, ada plasenta. Itu ari-ari itu yang nanti kalau ketempel dengan tekanan atau tali pusat ketekan bisa meninggal bayinya ya. Jadi nggak ada urut perut. Kalau mau dipijit tangan kaki ringan-ringan oke, tapi tidak boleh urut-urut perut. Jadi kalau sudah ada yang bilang harus urut perut, bilang kata Dokter Amira haram hukumnya ibu hamil diurut perutnya ya. Oke, Dokter Amira, dadah dari ibu-ibu cantik dari warga Kampung Urat. Kita akan melayani. Oke Nenek sayang? Oke, tas dulu Nenek. Oke? Nenek usia berapa? Nenek usia berapa? Aduh, 50. Kok masih kayak 30? Hah? Masih mau hamil? Nggak boleh, tidak. kan udah nggak bisa hamil ya? Mana tidak mau. Iya, anaknya berapa Nenek? Kelima. Anak 5. Oke, mantap. Semangat ya, mendidik anak-anak gak gampang, Nenek luar biasa ya. Oke, dadah. Dokter Amira dan Nenek dari Kampung Urat. Halo, wih rambutnya bule. Bule rambutnya kayak aku. Nenek ini temanku, setiap datang ke sini pasti disambut oleh Nenek ya. Dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun Nenek hamil nggak lahir-lahir. Iya. Hamil nggak lahir-lahir dari dulu kesini saya. Udah berapa kali saya kesini, Nenek hamil tapi nggak lahir-lahir ya. Sama dia tanya begitu. Dar, ibu ini hamil 10 bulan. Langsung kau jual. Apa nak? Ayo kita USG dulu. Kita USG yuk pinternya. Ini berapa bulan Bu? Hah? Nih, diem dia, ketawa dia, iya nak? Hah? Ketawa dia. Orang Jawa ini, anak ini. Jawa Barat. Sama kita. Hah? Kita juga orang Sunda. Oh. AWW. Ini. Nah, ini baru lahir berapa bulan Nenek?
Neneknya lupa. Nih, nenek. Nenek serahkan, kita USG. Ayo. Ayo, gas USG. Ayo sayang, kita USG nenek ya. Yuk, yang mananya yang hamil? Udah, oke, ini USG masih di sini. Ayo, kita bawa USG, ini USG-nya nih, ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Assalamualaikum. Di mana sayang? Ayo. Ini USG di sini. Berarti ada ini, dikasih kain-kain mungkin ya. Kain tatakan untuk kita USG. Nah ini USG-nya di balai kampung, sederhana tapi yang penting manfaatnya ya. Nggak penting tempatnya di mana, yang penting tertutup, bisa terjaga aurat ibu hamil. Tetap kita muliakan ibu hamilnya, nggak boleh terlihat kemana-mana perutnya. Tapi kita bisa melayani maksimal dengan situasi yang minim, tapi insya Allah berkah di balai kampung, Kampung Urat. Jumat sore. Oke, langsung kita. Ibu hamil itu ya. Selamat datang Ibu hamil. Hamil pertama. Ini nenekku ini ya. Oke, kita USG. Nanti dikasih motivasi aja supaya kuat di saat menopause ya. Karena di saat menopause, nenek harus tetap tampil yang diksi anak muda. Olahraga setiap hari ya. Nenek setiap hari jalan kaki hobinya. Jadi aman. Minum susu, makan ikan tiap hari kan, supaya terjaga. Oke langsung. Ayo ibu hamil nomor 1. Ayo sayang. Aku bawa nomor 1. Rekam Pak Sekretaris, izin saya Dokter Amira dari Fakfak. Jadi kedatangan ke sini sebenarnya yang pertama kan kita mau silaturahmi. Ya Nenek ya sayang ya. Nenek cantik ya. Jadi kita mau silaturahmi ke sini sama Kampung Urat, sekaligus kita tadi bawa USG untuk melayani ibu hamil yang mungkin susah untuk akses yang Fakfak juga ya. Jadi sekali kita layani sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ini ngabuburitnya di sini kita ya. Nah sekalian saya di sini. Jadi enggak usah Pak, saya pulang nanti. Enggak apa, santai aja. Enggak apa, yang penting datang ke sini tujuannya sebetulnya selain melayani ibu hamil juga menyalurkan amanah yang diberikan oleh seorang hamba Allah untuk zakat menjelang Idul Fitri. Ya, jadi pesannya ke saya tolong salurkan dong ini untuk keluarga muslim yang ada di Fakfak. Nggak mau disebutin namanya, luar biasa, jadi hanya bilang sama Allah. Jadi mudah-mudahan jadi keberkahan untuk yang memberi dan jadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Ya, jangan dilihat nilainya, tapi yang penting niatnya yang tulus, ya. Jadi insya Allah di sini berdasarkan data yang saya dapatkan ada laporan yang sudah disampaikan oleh bidan diri jumlah kepala keluarganya. Nanti sesuai itu nanti kita serahkan, yang ada di sini nanti kita serahkan langsung. Nanti yang nggak ada di sini mungkin saya titip ke Pak Rekam ya, untuk nanti bisa menyalurkan sesuai nama-nama yang ada ya. Jadi paling dari kami ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena ibu udah ada di sini, udah mau USG. Jadi intinya itu kalau dari saya pesannya ibu hamil itu harus periksa kehamilan minimal di rumah ya, dan nggak boleh melahirkan di rumah ya, karena lebih banyak ruginya daripada untungnya. Melahirkan di rumah nanti yang dikhawatirkan kalau ada hal-hal yang menyulitkan persalinan, pendarahan waktu persalinan nanti, atau bayinya tidak lahir-lahir, ada penyulit yang nanti akan mengakibatkan tingginya adalah kematian ibu dan bayi ya. Jadi perjalanan ibu hamil tidak mudah ya. Ibu hamil itu berkorban nyawa ya untuk membahagiakan suami dan menimbang 2 hari. Jadi harus dihargai dengan cara bagaimana persalinannya pun harus menempati pelayanan yang terpadu, yaitu di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau puskesmas nggak bisa melayani akan dikirim ke rumah sakit. Jadi kalau ibu mendekati waktu persalinan harus ke kota paling ya, atau puskesmas yang dekat.
fakta ya. Jangan ada lagi perceraian di rumah ya. Karena sebetulnya dari data di sini juga banyak ibu-ibu yang melahirkan dan hamil, bahkan yang dalam perutnya masih ada bayinya meninggal karena penyulit kehamilan dan membiarkan ibu itu tidak periksa kehamilan ya. Yang namanya periksa kehamilan Bu wajib minimal 6 kali. Trimester 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali. USG minimal paling minim itu 2 kali. 1 kali di awal cek kontrol kehamilan, yang kedua adalah menjelang perpanjang. Itu minim. Harusnya USG palingnya 3 kali. Awal kehamilan, tengah kehamilan, akhir kehamilan. Tapi kalau tidak bisa sama sekali minimal 2 kali ya. Jadi ibu-ibu semua di sini harus ke BPJS. BPJS mudah ngurusnya. Nggak ada BPJS juga ada kartu sehat, ada kartu orang Papua gampang ya. Jadi rumah sakit pasti melayani, nggak usah mikir uang. Kalau misalkan datang ke rumah sakit nggak punya BPJS, kita urus dalam waktu cepat. Yang penting lahiran kalau nggak di puskesmas di rumah sakit, ya. Oke? Kalau di puskesmas sudah dibilang harus ke rumah sakit, berangkat ke rumah sakit. Dan nggak ada ceritanya hamil di perut, ya. Saya baca dalam kejadian kiriman hamil di perut, ya. Dipijit perutnya, akhirnya bayinya meninggal, ibunya juga tanggung jawab, ya. Jadi kalau dipijit perutnya di dalam perut ibu hamil itu nggak cuma ada bayi, tapi juga ada ari-ari ya atau plasenta. Kalau tertekan plasentanya, antar oksigennya ke bayi berkurang, bayinya bisa meninggal, ari-arinya lepas, ibunya juga meninggal ya. Jadi dua-duanya meninggal, bahaya. Kalau sudah hamil, susah misalnya harus perbanyak sujud-sujud nungging-nungging olahraga, bukan di perut ya. Jadi perut pada waktu hamil haram ya. Oke Bu, oke bismillah, insya Allah bermanfaat kuliah sore ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya lebih lanjut ya. Nomor handphone saya semua udah tahu ya. Bisa banyak diganti mau hubungi saya SMS, WA, telepon kapanpun insya Allah melayani ya. Oke, insya Allah bermanfaat. Jadi amal jariah buat yang memberikan zakatnya dan buat kita semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Dan jangan lupa periksa kehamilan kalau hamil. Kalau ibu mau hamil nggak boleh. Ibu yang sudah menopause adalah olahraga yang hari jalan kaki ya, supaya organ panggungnya turun, tidak keluar rahimnya karena sudah banyak anak ya. Jadi olahraga jalan kaki paling tidak seminggu 2-3 kali 40 menit. Makan ikan, makan susu, minum kalsium, minta puskesmas di sumber Anda, minum kalsium, dikasih kalsium nanti ya. Oke bidadari, kasih kalsium untuk ibu-ibu yang sudah menopause semua ya. Kalsium, susu minum, ikan yang banyak kan ada ikan di sini ya. Oke? Oke sayang ya. Oke bismillah. Ayo kita serahkan zakatnya. Mana? Assalamualaikum, dadah. Mari Bu, izin ya. Ya alhamdulillah kita sudah selesai melayani barusan, udah USG ibu-ibu hamil ya. Jadi ibu-ibu hamilnya nggak usah lagi periksa ke kota, jauh soalnya ke kota bisa 1,5 jam kan, menghemat biaya juga ya. Jadi bisa melanjutkan kehamilan di sini nanti sesuai jadwal untuk periksa lagi di puskesmas. Jadi intinya tadi yang kita kasih pesan-pesan ke ibu hamilnya adalah ibu hamil harus melahirkan di puskesmas dan di rumah sakit salah satu ya. Kalau nggak di puskesmas di rumah sakit tidak ada boleh lagi persalinan di rumah. Karena persalinan di rumah banyak penyulit yang bisa terjadi yang bisa meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kedua, ibu hamil tidak boleh perut diurut-urut ya. Tidak boleh karena bahaya. Kalau ari-arinya lepas, ibunya dan bayinya bisa meninggal. Banyak kejadian di sini ya. Dan yang ketiga, ibu hamil harus periksa kehamilan dan juga USG nanti puskesmas yang ngarahin. Dan terakhir, kita sudah menyalurkan amanah yang diberikan oleh hamba Allah untuk zakat Idul Fitri kepada warga Kampung Urat. Insya Allah jadi keberkahan untuk yang memberi dan menerima semua ya. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Nanti habis lebaran kita kesini lagi, kita joget bersama, minum air kelapa muda, makan bersama, happy, oke? Sehat selalu ya, diantar oleh semuanya warga Kampung Urat ya. Alhamdulillah ya, penuh sekali ibu-ibunya ya. Jadi makasih banyak untuk hamba Allah yang sudah menyalurkan zakatnya ya. Ibu Devi. Kebahagiaan tersendiri untuk warga Kampung Urat ya. Barokah, barokallah ya. Dokter Amira dan ibu, warga, makasih banyak ibu ya. Bukan dari saya ya Bu, dari hamba Allah yang diamanahkan ke saya untuk disalurkan ya. Oke, sampai jumpa 1 jam lagi waktunya Papua akan
kita melanjutkan dengan berbuka puasa ya. Mudah-mudahan nikmat. Sekali lagi jangan dilihat nilainya tapi ketulusan hatinya dan perhatiannya ya. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Dah. Dokter Amira dan teman kemanusiaan. Dadah. Nenek. Fakfak lihat ini ya. Ayo. Iya kan? Ayo ikut Fakfak. Ayo. 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 Oke, terima kasih. Dadah. Muah. 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 Di sebelah iluk juga. Muah. Muah. Dah. Dah. Awas, awas, awas. Hati-hati, hati-hati, hati-hati.